Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifkan bunyi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, berjumpa kembali dengan Pak Guru di kelas daring ya. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang masih bilangan ya. Nah, lebih khusus lagi di sini kita akan belajar tentang mengenal operasi hitung pada pecahan. Jadi mengenal operasi hitung pada pecahan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan nanti kalian bisa menjumlahkan pecahan, terus bisa mengurangi pecahan, terus mengalihkan dan membagikan pecahan, seperti itu ya. Baik, langsung saja mengenal operasi hitung pada pecahan. Coba siapa di antara kalian yang tahu apa saja operasi hitung dalam matematika? Ayo, siapa yang tahu? Oke, baiklah. Jadi di sini operasi hitung dalam matematika ya. Operasi hitung dalam matematika ada 5 macam, yaitu penjumlahan nih yang pertama, yang kedua pengurangan, terus perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Nah, ternyata 4 dari 5 operasi hitung ini dapat digunakan untuk membantu kita dalam mengoperasikan bilangan pecahan ya. Ya, apa saja? Ya, langsung saja kita simak pembahasannya satu persatu ya. Baik, ini yang pertama. Ya, operasi hitung yang pertama dan kedua adalah penjumlahan dan pengurangan ya. Ketika kita ingin menjumlahkan atau mengurangkan ya 2 atau lebih pecahan, terdapat beberapa langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Ya, apa saja itu? Nah, ini yang pertama adalah menyamakan penyebut ya, menyamakan penyebut. Langkah yang pertama adalah menyamakan penyebut ya. Penyebut itu ada yang tahu penyebut itu apa? Ini ya. Penyebut itu adalah angka yang membagi dan letaknya di bawah. Sedangkan pembilang adalah angka yang dibagi dan letaknya di atas ya. Jadi kalau misalnya ada pecahan 3/4, maka penyebutnya adalah 4 dan pembilangnya adalah 3. Nah, istilah pembilang dan penyebut ini ya harus selalu kalian ingat ya. Jangan sampai tertukar. Baik, kita kembali ke topik ya. Kembali ke topik. Nah, dalam menyamakan penyebut ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Ada berapa? Ada 2 cara ya. Ya, cara yang pertama adalah dengan mencari nilai KPK dari penyebut sebelumnya untuk dijadikan penyebut yang baru. Dan cara yang kedua dengan langsung mengalihkan penyebutnya. Kita lihat contoh soal di bawah ini. Nah, ini dia. Misalkan kita akan melakukan penjumlahan terhadap 2 buah bilangan pecahan, yaitu 1/2 ditambah 2/3 sama dengan, ayo kira-kira ketemunya berapa? Nah, lalu kita yang pertama tadi apa? Samakan penyebut. Jadi seperti ini nih. Nah, begini ya. Kita samakan penyebutnya dengan mengganti penyebut yang lama. Ini yang lama, ini penyebut yang lama ya. Terus diganti dengan penyebut yang baru. Nah, ini penyebut yang baru ya, yang per-6 ini. Nah, penyebut yang baru ini diperoleh dari KPK dari kedua penyebut sebelumnya. Ya, jadi diperoleh dari KPK siapa? Ya, KPK dari 2 dan 3. KPK 2 dan 3 itu adalah 6. Jadi nilai penyebut yang barunya itu adalah 6. Nah, begitu itu cara yang pertama, atau menyamakan penyebut dengan mengalihkan penyebutnya tadi maksudnya ya. Jadi penyebutnya langsung dikalikan. 2 kali 3, oh ketemu 6. Nah, begitu. Jadi penyebut yang baru nanti adalah 6. Seperti itu ya. Nah, jadi kalian bisa pilih salah satu dari kedua cara ini ya.
yang menurut kalian itu lebih mudah, silakan yang mana ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah apa? Setelah penyebut tadi, terus mencari pembilang setelah disamakan penyebut. Jadi kita akan mencari pembilangnya setelah penyebutnya sudah sama. Setelah kita mendapatkan nilai penyebut yang baru, maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai pembilangnya. Caranya, kita bisa membagi nilai penyebut yang baru dengan nilai penyebut yang lama. Lalu hasilnya kita kalikan dengan pembilang yang sebelumnya. Lebih jelasnya, mari kita lihat contoh saja ya. Nah, ini dia. Nah, tadi kan penyebutnya di sini sudah sama-sama 6 ya. Nah, setelah itu kita ubah pembilangnya ya. Kita ubah pembilangnya dengan cara penyebut yang baru ini ya, kita bagi dengan penyebut yang lama. Nah, ini berarti ini 6 dibagi 2 ya. Nah, ini 6 dibagi 2 ya. Tulis dikalikan pembilang yang lama. Nah, dikalikan 1. Terus yang kedua, ini penyebut yang kedua, yang baru yang kedua 6 ya, dibagi ya belakang bagi belakang ya. Dibagi penyebut yang lama 3. 6 bagi 3 dikalikan pembilang yang lama ini dikalikan 2. Nah, jadi seperti ini ya. Ya, gampang ya, gampang sekali ini. Ya, seperti itu bisa dipahami. Ya, selanjutnya kalau sudah begitu baru kita operasikan pecahan ya. Operasikan pecahan ya. Setelah penyebutnya sudah sama dan pembilangnya juga sudah kita ubah, maka langkah yang terakhir adalah mengoperasikan pecahan tersebut. Berdasarkan contoh di atas, maka hasil dari 1/2 ditambah 2/3 adalah 3/6 ditambah 4/6. Kok bisa 3/6 Pak Guru? Kita kembali ke atas nih. Nah, ini 6 dibagi 2 itu kan 3. 3 kali 1 3 ya. 3. Ini 3/6, jangan lupa ya. Terus ditambah ya, ini 6 bagi 3 itu 2. Dikali 2 4. 4/6. Jadi ketemunya 3/6 ditambah 4/6 sama dengan 7/6. Seperti itu ya. Ingat, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan ini langkah-langkahnya sama ya. Jadi kalau kalian mendapat soal tentang pengurangan 2 buah bilangan pecahan, maka tanda penjumlahannya ya, ini tanda penjumlahan ini tinggal kalian ganti dengan tanda pengurangan. Seperti itu ya. Bisa dimengerti ya. Ternyata gampang ya. Ya, lanjut, yaitu tentang apa? Operasi hitung yang ketiga. Tadi operasi hitung yang pertama dan kedua adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau pengurangan nanti cara-caranya sama persis dengan penjumlahan ya. Pak Guru ulangi lagi. Cuma nanti kalau ganti pengurangan ya tinggal tandanya saja diganti, yang tadinya penjumlahan diganti pengurangan. Seperti itu saja ya. Oke, yang ketiga adalah tentang apa ini operasi hitung yang ketiga tadi? Perkalian. Ketika kita ingin melakukan operasi perkalian pada 2 atau lebih pecahan, caranya mudah. Kita hanya perlu mengalihkan pembilangnya dan mengalihkan penyebutnya. Nah, ini lebih mudah lagi nih ya. Jadi tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Contohnya ini A per B dikali C per D ya, tinggal A kali C per B kali D. Seperti itu ya. Simak contohnya di bawah ini nih. Ini contohnya ya. Karena contoh soal ini ya, contoh soal di atas ini merupakan perkalian antara pecahan campuran, ini pecahan campuran ya. Masih ingat ya, pecahan campuran dengan pecahan biasa, ini pecahan biasa. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Mengubah pecahan campuran ini ya menjadi pecahan biasa, sehingga 21/2 ini diubah ke pecahan biasa menjadi berapa? 5/2. Caranya 2 kali 2 4 tambah 1 5. 5/2 ini. Nah, begitu ya. Setelah itu kita bisa langsung mengoperasikan kedua pecahan tersebut ya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini nih. 21/2 dikali 4/3 sama dengan ini tadi pecahan campuran, jadi 5/2 dikali 4/3 ya. 4/3 sama dengan 5 kali 4 per 2 kali 3.
sama dengan 5 kali 4 20, 2 kali 3 6. Jadi ketemunya adalah 20/6 ya. Selanjutnya adalah operasi hitung pada pecahan. Yang terakhir adalah apa? Pembagian. Ketika kalian akan melakukan operasi pembagian pada 2 atau lebih pecahan, maka kalian dapat mencarinya dengan cara mengubah posisi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang pada pecahan yang menjadi pembaginya ya. Pecahan yang menjadi pembaginya nanti Pak Guru jelaskan nih di bawah ya. Lalu ubah tanda pembagian menjadi tanda perkalian. Lebih jelasnya lihat nih. A per B dibagi C per D. Nah, ini pembaginya C per D ini. Nah, caranya yang pertama A per B tetap A per B. Yang kedua ini pembaginya ini dibalik ya. Jadi yang tadinya C per D jadi D per C. Nah, terus tandanya pembagian diganti perkalian. Nah, sudah tinggal kita kalikan kayak tadi. A kali D per B kali C. Jadi seperti itu ya. Jadi A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C, seperti itu ya. Nah, contohnya nih, contohnya ya, bisa diperhatikan. Ibu membeli 40 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan dibungkus plastik masing-masing. Beratnya 1/4 ya, atau 1/4 kilogram. Banyak kantong plastik berisi gula yang dibutuhkan adalah ya, bagaimana ayo caranya? Ya, jadi caranya seperti ini. Ini pembagian atau perkalian? Pembagian ya. Ya, pembagian. Ya. Nah, seperti ini. Dari kasus di atas, ibu ingin membagi 40 kilo gula ya. 40 kilo gula pasir menjadi beberapa kantong plastik yang masing-masing isinya 1/4 kilogram. Nah, caranya yang 40 tadi dibagi 1/4. Jangan lupa ya, untuk menjadikan perkalian, pembaginya ini 1/4 ini dibalik ya. 40 itu sama dengan kan 40/1. Nah, ini jangan bingung di sini. 40 itu sama dengan 40/1 ya. 40 dibagi 1 kan 40 toh ya. Terus dikali 4/1. Nah, ini sudah balik ya, sudah terbalik ini. Yang tadinya 1/4 jadi 4/1. Nah, tinggal kita kalikan 40 kali 4 per 1 kali 1 ya. 40 kali 4 160. 1 kali 1 1. 160/1 sama dengan 160. Jadi banyaknya kantong plastik yang diperlukan ibu adalah sebanyak 160 kantong ya. Jadi seperti itu ya, ternyata gampang sekali ya. Demikian materi yang dapat Pak Guru sampaikan untuk pembelajaran kali ini ya. Silahkan dipelajari dengan baik, bila perlu dicatat di buku kalian ya. Jangan lupa terus belajar dan berlatih ya, tetap jaga kesehatan. Dari Pak Guru cukupkan sekian. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.